Ini adalah kaos Jokowi White Paper yang kami tulis waktu itu bertiga. Ya, saya, kemudian ini Dr. Tifa, dan ini sudah tertutup. Udah diplester. Sudah ada plester? Udah diplester sama teman-teman. Karena ini untuk mengingatkan, respon itu juga sekarang diadukan oleh Pak JK. Yang juga mengadukan si plester ini. Si plester Matutina yang sekarang ketakutan dan kemudian menghilang. SP21 di kasus ijazah Jokowi mungkin masih punya tanda tanya besar. Tapi terkait dengan Rismon yang akan menjadi saksi mahkota, kemungkinan besar akan terjadi. Kalau tanggapan dari Anda, Bang Sangaji? Oke, kita bicara lagi-lagi hukum di dalam konteks pengertian yang diatur dalam KUHP. Kalau tadi selalu disampaikan bahwa Rismon akan jadi saksi mahkota, saya kira ini yang perlu kita luruskan pemahaman-pemahaman hukum yang salah gitu. Saksi mahkota itu kan dipersepsikan seolah-olah itu adalah saksi kunci. Di dalam KUHP pengertian saksi mahkota bukan seperti itu. Saksi mahkota itu adalah seorang pelaku tindak pidana yang statusnya sebagai tersangka maupun terdakwa bersedia bekerja sama dengan penyidik ataupun penuntut umum untuk memberikan keterangan terhadap pelaku-pelaku lain yang masih di dalam konteks penyertaan tindak pidana atau delneming. Jadi Rismon tidak bisa diajukan sebagai saksi mahkota. Iya, kenapa? Ada dua alasannya. Pertama, Rismon tidak memenuhi definisi apa yang disebut dengan saksi mahkota. Karena hari ini dia sudah dapat SP3, berarti dia tidak bisa lagi diajukan sebagai saksi mahkota. Karena saksi mahkota berbeda dengan saksi yang lainnya. Kalau saksi lainnya itu adalah saksi yang mengetahui, mengalami, dan melihat atau merasakan suatu tindak pidana. Dia punya pengetahuan tentang itu. Saksi mahkota beda. Saksi mahkota itu diambil dari tersangka atau terdakwa yang keterangannya itu akan membongkar pelaku-pelaku lain, makanya di atasnya diberikan mahkota. Mahkotanya itu dua. Pertama adalah diberikan keringanan penuntutan dan diberikan keringanan hukuman. Karena Rismon sudah mendapatkan SP3, yang ngapain lagi dikasih mahkota? Cukup jadi saksi biasa aja. Ya, itu satu. Yang kedua, saksi mahkota itu hanya bisa diajukan dalam konteks pasal 72, 73 KUHP yang baru. Itu hanya bisa dalam konteks penyertaan tindak pidana atau delneming. Ya, mungkin pasal-pasal ini, pasal-pasal ini tidak ada delnemingnya. Karena apa? Penelitiannya Rismon berdiri sendiri. Tidak ada kaitannya dengan penelitiannya Mas Roy. Tidak ada keterangannya dengan penelitiannya Dr. Tifa. Baik, terima kasih, artinya yang akan diuji di dalam persidangan adalah penelitiannya Rismon sendiri. Tidak ada kaitannya dengan hasil penelitian. Terima kasih Pak Sangaji. Saya mau tanya Bang Andi. Daripada saksi mahkota. Saksi mahkota ini memang diksi atau memang Rismon ini punya kunci-kunci yang sebenarnya bisa digunakan di mana? Terima kasih Pak Sangaji. Saya silakan Bang Andi. Diam dulu. Udah kebanyakan ngomong. Silakan Bang Andi. Jadi intinya gini. Rismon sudah tanda tangan untuk BAP saksi tambah. BAP tambahan. Sudah tanda tangan? Sudah. Saksi tambahan, bukan. Ya, sudah untuk itu. Untuk jadikan saksi juga. Di sidang Pak Jokowi nanti. Oke. Ya, jadi intinya ya, kalau saya lihat nih secara psikologis, ya, dengan keluarnya Rismon, ya, dengan mendapatkan SP3 dia sebagai orang bebas sekarang, ya agak sirik-sirik dikit lah, gitu loh, ya. Siapa yang sirik maksudnya? Kita tahu lah, mereka tuh pada sirik juga sebetulnya, ya, karena ancamannya sudah mendekati. Artinya, dalam bulan ini, menurut ya pendapat saya, ini P21. Akhir April, ya kelihatannya akan seperti sana. P21 akhir April. Akhir April, pendapat saya, ya. Jadi persiapan aja evidence yang benar, karena selama ini kita nggak melihat evidence yang mana gitu, barang buktinya, nggak ada sama sekali. Baik. Ijazah, dia nggak punya ijazah Pak Jokowi yang mana, yang dibilang asli, yang ditunjukkan 99,9%. Ini adalah ijazah palsu. Di kita challenge, mana ijazah asli yang kau bilang punya Pak Jokowi? Yang ditunjukin ijazah orang lain. Lucu kan buat saya? Nah, artinya apa yang tadi dikatakan oleh Rismon 15 Desember 2025, dia melihat itu dan dia tersentak bahwa itu ada. Kemudian dia katakan, saya mau mengatakan ini bahwa ini adalah asli, tapi di arranger oleh penasihat-penasihat hukum itu untuk mengatakan palsu, palsu, dan palsu. Baik, Rismon sudah tanda tangan BAP untuk nantinya bersedia menjadi saksi. Iya kan, bukan saksi mahkota, gak apa-apa lah. Itu istilah hukum, biar orang hukum lah yang lebih ngerti. Dan ini jelas ngerti hukum lah orang ini. Tapi Anda merasa iri tadi? Enggak ada iri. Bahkan kami tadi ketika bicara, tidak ada hak dia untuk kemudian melakukan koreksi terhadap buku yang sudah terbitkan. Sebelum 11 Maret. Rismon itu adalah Rismon yang prabayar, ya. Setelah itu dia menjadi pasca bayar. Makanya ketika kami tadi keluar dengan kaos ini, ya, ini adalah kaos Jokowi White Paper yang kami tulis waktu itu bertiga,
ya saya, kemudian ini Dr. Tifa, dan ini sudah tertutup. Udah diplester. Sudah ada plester? Udah diplester sama teman-teman, karena ini untuk mengingatkan, respon itu juga sekarang diadukan oleh Pak JK, yang juga mengadukan si plester ini. Si plester Matutina yang sekarang ketakutan dan kemudian menghilang. Jadi sebentar lagi, ya ini plester ini akan nasib yang sama pada respon. Dia menghadapi 2 tuntutan hukum. Ya, bolehlah dia RJ di situ, boleh. Tapi 1, ijazahnya yang palsu, dan kemudian masih ada soal surat kematiannya. Dan yang ketiga tadi, dia diadukan oleh Pak JK, meskipun itu saya harus bilang juga, itu adalah memang itu AI. Tapi bagaimanapun juga AI tetap ada yang membuat, Mbak. Siapa yang membuat itu AI itu, dan ketika ngomong dengan Andi Aswan, respon itu tidak menolak, tidak apa, dia malah akan mengatakan bahwa ya untuk mencari itu cari saja penyandang dananya. Jadi mensreanya ada. Udah, nanti tunggu saja. Baik, ya. Saya mau tanggapan dari Bang Rasman terkait hal ini, Bang. Begini, kalau saudara, saya tanggapi dua-dua ya. Gofur mengatakan bahwa kita bicara regulasi, ya memang itu memang kita paham. Yang saya ingin tanyakan tadi, apakah Gofur mendapat informasi dari penyidik atau dari jaksa? P21 tadi ya? Sehingga tidak P21, sehingga dikembalikan dan lain sebagainya. Itu boleh saja. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ini fakta yang terjadi hari ini. Sehingga tidak boleh kita terkesan kalau dalam debat itu kita beradu argumentasi. Bukan menyatakan kita paling pintar. Itulah teori dalam berdebat. Karena sejak tahun 2012 saya udah di TV. Kemudian tentang Roy Suryo. Roy Suryo ini kalau saya lihat dia satu sisi bahasanya ya, mohon maaf ya. Kalau saya, tapi saya belum pernah dituduh ini. Kalau saya dituduh saya laporin. Ini tadi dia mengatakan bahwa Rismon ijazah palsu. Bayangin. Rismon ijazah palsu. Rismon kalau Anda nonton, laporin ini. Iya. Memang ini produk jurnalistik. Sudah dilaporin juga, tapi kita akan ambil langkah hukum. Respon itu sudah saya hanya katakan bahwa iNews, Rakyat Bersuara, Interupsi itu adalah program yang sangat menarik buat rakyat. Tapi tidak membolehkan kita untuk melakukan justifikasi kepada orang. Jadi, jeleknya mereka ini, kalau dalam tim mereka dipuja-puji. Kalau sudah keluar dari tim, itu paling jelek. Keluarlah omon-omon, si plester, dan macam-macam. Nah, saya mau katakan begini. Kalau kita memang ingin mencari kebenaran material dari ijazah seorang Joko Widodo, tidak ada pilihan lain. Di mana pilihannya? Di pengadilan. Ya udah, ditunggu di pengadilan. Di Citizen Lawsuit. Mereka ini berharap. Tengok pengacara dulu, Taufik. Tadi nggak nongol lagi dia. Biasanya Taufik ngambil terus itu. Kabur. Tiba-tiba tidak ada. Begitu dinyatakan kandas, maka dia bilang kami akan buat gugatan baru. Boleh saja. Tapi orang melihat bahwa oh ternyata hasilnya nihil. Zero. Dan kalau zero, lalu apalagi upaya hukum? Banyak. Maka untuk mengembalikan kepercayaan publik, datanglah ke DPR. Ini pikiran kita nih. Ada di balik itu, Rismon dapat SP3. Nah kalau Rismon mengatakan takut berdebat, saya telepon tadi Rismon, ada beliau nih di Polda Metro. Saya hanya ingatkan begini, Lae, karena dia orang Batak, Lae tidak usah keluar kalian dulu, karena di depan tuh banyak mereka. Ada beberapa orang mereka di Polda Metro. Oh iya kami di dalam Lae. Mereka ke DPR baru mereka keluar. Karena kita nggak mau benturan, gitu loh. Nah kita hanya membangun satu narasi. Rismon mengatakan ke saya, dia bilang, Lae, tanya kepada Roy, ada tidak satu saja jurnal dia. Jangankan buku. Itu nggak ukuran, gimana sih? Orang nggak ngerti ini. Tidak ukuran, kita mengaku. Ukuran loh itu. Mengaku ahli telematika. Ahli telematika. Tidak pernah ada jurnal telematika. Tidak pernah ada buku telematika. 700 halaman, hanya 49 halaman. Itu pun dikirim lewat chat WA. Saya, sebagai seorang dokter, malu saya. Menyusun skripsi S1. Disertasi atau tesis S2, S3. Jadi kalau bagi saya, diukur indikator keilmuan kita itu adalah dari apa yang kita buat. Karena itu begini, bagaimana sarjana atau master kemasyarakatan menjadi ahli telematika. Yang jelas jadi bagi saya keilmuan itu udah membohongi masyarakat, keilmuan itu diukur dari seberapa jauh apa yang kita lakukan. Yang terakhir, Rismon bilang begini, Bang, kalau dari 700 halaman saya buat 480 halaman, maka dalil-dalil yang mereka gunakan di dalam buku tersebut, saya sudah baca buku itu, saya beli. Baik Jokowi White Paper, baik Gibran in Game. Saya sudah baca.
Dan dari buku itu tidak satu pun saya menemukan kesimpulan. Itu hanya cerita-cerita. Lah ya 11.000 Dan juga mana? hanya cerita ngambang. Nggak ada, dia juga Lalu nulis 11.000 memang saya jujur nggak aku ya, ada triliun dari saya. 700 halaman itu memang Aduh, yang agak udahlah. berbobot Rismond. Oke. Maaf ini. Baik. Tetapi dia sudah menarik. Bapak Baik. tapi bohong. Bagaimana dari 3 peneliti, Ya. satu orang keluar Ya udah, bisa keluar, mengatakan ya layak keluar. dari buku. Nggak layak. Baik. Ya, Buku nggak sampah, bisa, buku nggak sampah bisa, jadinya. ya. Berarti Ya, paham artinya ya? penelitian ini menurut Anda tidak Jadi berbobot. kalau bagi Tidak saya buku lah penelitian dia. mereka itu adalah penelitian yang berbau cerpen Baik, atau terima- cerita Udahlah, nulis pendek. buku aja Baik, deh. Atau terima cerita kasih Bang bersambung. Rasman. Kira-kira Baik, begitu. terkait dengan SP3 Iya. dari Rismond, saya mau tanya Bang Sangaji, dari pihak Anda, Roy Suryo CS, ini mau ada fight terkait dengan SP3, apa memang secara hukum tidak bisa Anda mengajukan pra-peradilan? Lah memang tidak bisa diajukan pra-peradilan Peradilan, terhadap SP3 yang sudah didapatkan tersangka, Oke. tidak bisa ya. Jadi jangan di-challenge kepada sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan putusan CLS Solo. Putusan CLS Solo itu lagi-lagi adalah putusannya NO. NO itu Bukan artinya ditolak. need on functionally fair clark. Di dalam putusan perdata itu kan ada 3. Diterima sebagian atau diterima keseluruhan, kemudian ditolak atau kemudian dinyatakan tidak dapat diterima atau putusan NO. Nah, itu. Ini putusannya NO. NO itu artinya tidak diperiksa pokok perkara. Jadi berbulan-bulan serangkaian proses pembuktian perdata, terutama basisnya adalah pada pembuktian formil, bukan material. Ini bukan pidana. Ini pembuktian perdata adalah basisnya formil. Selama berbulan-bulan pembuktian formil, itu ternyata tidak dipertimbangkan oleh hakim. Dikesampingkan oleh hakim karena apa? Karena memang hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBG, ini adalah hukum acara perdata Belanda, ya, yang masih kita pakai, beda dengan KUHP, kita punya KUHP sendiri. Yaitu adalah ketika eksepsi diterima, eksepsinya adalah gugatan yang diajukan oleh Dr. Taufik itu dianggap bukan nomenklatur dari gugatan CLS. Sehingga status ijazah itu statusnya Tidak adalah masih berubah. status Ya, tapi kan quo. katanya kalian udah Jadi pakar-pakar sebentar dulu, Bang. semua. Kan saya Kan Baik, sudah artinya- pakar semua. Artinya dengan adanya Bukan, SP3 kan ini katanya yang udah berikut pakar ini. semua. SP3 pun gini. SP3 sebentar. Dua ya, saya jawab Tidak dua-duanya bukan, langsung. katanya udah pakar. SP3 itu artinya tidak menjawab Ini ijazah ini palsu. asli atau palsu. Iya. Karena SP3 itu adalah produk hukum untuk tersangka. Oke. Iya. Kemudian yang kedua terkait dengan putusan CLS Solo yang amar putusannya adalah NO. Ya. Tidak membuktikan apa-apa terhadap ijazah Pak Joko Widodo. Sehingga ijazah ini statusnya masih status quo. Ya. Oke. Asli atau palsu belum teruji sama sekali. Oke, Mas Ya. Roy, berarti Ya. artinya SP3 tidak menutup seluruh cerita dari penelitian Anda. Ijazahnya tetap 99,9% palsu dan buku Dr. Bonatua sudah menegaskan ijazah ini adalah tidak ada yang asli. Dan kemudian sudah jelas sebentar lagi itu akan dibongkar semua oleh kelompok Bonjowi bahwa Baik. kelengkapan ini yang katanya SD, SMP, SMA, nggak ada semua itu. Boleh Itu nggak? nggak ada Closing asli, nggak ada. statement sedikit. Udah. Sedikit Bang, berarti dari tim Anda akan terus Bohong mengawal kasus semua ini ini. juga Saya ya? hanya mau katakan bahwa dalam kasus Pak Jokowi ini supaya tidak makin melebar kemana-mana, maka fokuslah ke kasusnya. Apa Baik. itu yang bergulir di Polda Metro Jaya? Baik. Apa itu yang sedang diperiksa pokok perkaranya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta? Kita hargai dengan jaksa hukum ya? pemeriksa. Itu. Ya udah, kita Baru tunggu. kalau itu terjadi, Kita tunggu. maka proses hukum yang ditunggu rakyat, jangankan di kota, di desa, di pulau, di semuanya pulau menunggu. yang tidak ada di sana jaringan apa-apa, ya, dia pergi ke Batam, salah satu pulau di Batam, baru ke Batam, baru dia lihat internet atau YouTube, ketemu saya, Pak, bagaimana ijazah Pak Jokowi? Penyanyi di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Semuanya. tanya juga ke saya, Baik. serius. Baik, Bang Andi, Jadi dari Anda, Bang, terakhir saya oke. katakan begini. Saya mau jelasin ya, saya bolak-balik ini yang terakhir. Singkat Roy. saja, Bang, singkat Saya saja, tidak mau bicara tentang pribadi saya. Oke. Bas, Baik. berita acara sumpah itu Oke. dibekukan karena saya Baik. melakukan satu tindakan di pengadilan. Baik, Oke, baik. tunggu. Baik. Ada Kalau ngaku mau aja lihat udah. track record Rasman, lihatlah sebelum itu berapa puluh kali saya sidang di pengadilan. Baik. Lah, ya Dan nggak salah satu bisa, yang saya yang penting menangkan PT sekarang. UN adalah melawan Gubernur Sumatera Baik. Utara, Edi Rahmayadi. Baik, terima Yang kasih. penting Bang Andi, sekarang terakhir masalahnya SP3 tidak apa? akan menutup Ya seluruh kan? cerita ini. Itu Anda aja akan udah terus tetap faktanya mengawal apa. ya. Jadi SP3 ini merupakan rudal balistik sijil yang ditembakkan dari Iran ke Israel Baik. terhadap Ahli perang. mereka Sekarang ngakunya ahli Roy Suryo perang. dan Aduh, kawan-kawan. Terima kasih Itulah Bang Andi. pokoknya, udah Yang nggak pemirsa bisa lagi. SP3 ini mungkin menutup satu pintu namun tak serta-merta menutup seluruh cerita. Publik menanti di antara fakta dan narasi yang terus berkejaran. Akan kemana kasus ini berlabuh? Saya Ayah Rufus, nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.
Acara ini dipersembahkan oleh